Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi, terutama sastra dan teater. Di video ini saya akan berbagi bacaan ya terkait tulisan Walter Jeong tentang perbedaan komunikasi lisan dan tulisan serta dampaknya terhadap cara berpikir manusia. Sebelum menyimak pembahasannya, dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share video ini. Dalam beberapa dekade terakhir, para peneliti mulai menyadari bahwa bahasa pada dasarnya adalah fenomena lisan dan bahwa ada perbedaan besar antara komunikasi lisan dan tulisan. Antropolog, sosiolog, serta psikolog ini telah melakukan penelitian terhadap masyarakat yang masih mengandalkan komunikasi lisan. Selain itu, para sejarawan budaya ini juga mulai meneliti periode sebelum manusia memiliki sistem tulisan untuk merekam informasi. Salah satu tokoh penting dalam studi bahasa adalah Ferdinand de Saussure yang dianggap sebagai bapa linguistik modern. Ia meningkatkan bahwa tuturan lisan ini merupakan dasar dari semua komunikasi verbal. Meskipun begitu, masih banyak orang yang menganggap tulisan sebagai bentuk utama bahasa. Saussure berpendapat bahwa tulisan bukanlah pengganti bahasa lisan, melainkan hanya pelengkapnya. Tulisan memang memiliki keunggulan tertentu, tetapi juga memiliki keterbatasan dan risiko. Sejak zaman Saussure, studi linguistik berkembang pesat, terutama dalam bidang fonemik, yaitu studi tentang bagaimana bahasa dikonstruksi melalui bunyi. Henry Sweet ini seorang ahli bahasa asal Inggris yang sejaman dengan Saussure menekankan bahwa kata-kata tidak terdiri dari huruf, tetapi dari unit bunyi yang disebut fonem. Namun meskipun para ahli sudah lama meneliti bunyi ujaran, studi tentang bagaimana masyarakat yang tidak mengenal tulisan atau disebut sebagai kelisanan primer ini berbeda dengan masyarakat yang sudah mengenal tulisan baru mulai berkembang dalam beberapa dekade terakhir. Beberapa peneliti menganalisis tradisi lisan tetapi sebagian besar peneliti ini tidak membandingkannya dengan teks tertulis. Sebagian besar studi tentang perbedaan lisan dan tulisan dilakukan dalam konteks orang yang sudah bisa membaca dan menulis. Namun dalam penelitian ini perhatian utama justru diberikan pada kelisanan primer, yaitu masyarakat yang sepenuhnya mengandalkan komunikasi lisan karena belum memiliki sistem tulisan. Dalam beberapa tahun terakhir, linguistik terapan dan sosiolinguistik ini semakin banyak meneliti perbedaan antara komunikasi lisan dan tulisan. Jack Goody dalam bukunya The Domestication of the Savage Mind dan Literacy in Traditional Societies ini meneliti bagaimana perbedaan tulisan mengubah cara berpikir dan struktur sosial suatu masyarakat. Menariknya, kesadaran terhadap perbedaan cara berpikir antara komunikasi lisan dan tulisan justru bukan pertama kali muncul di bidang linguistik, melainkan di bidang studi sastra. Kajian ini berawal dari penelitian Milman Parry terhadap teks Iliad dan Odyssey karya Homerus. Penelitiannya kemudian diteruskan oleh Adbert Bellord dan dikembangkan lebih jauh oleh Eric Havelock serta beberapa peneliti lainnya. Banyak studi linguistik dan sosiolinguistik ini tentang kelisanan dan literasi merujuk pada penelitian mereka, termasuk karya Parry, Lord, Havelock, dan McLuhan. Sebelum membahas lebih jauh temuan Milman Parry, ada satu pertanyaan menarik. Mengapa dunia akademis baru belakangan ini kembali menyadari pentingnya bahasa lisan? Secara intuitif, kita tahu bahwa bahasa adalah fenomena lisan. Manusia berkomunikasi melalui berbagai indera seperti sentuhan, rasa, bau, serta terutama penglihatan dan pendengaran. Beberapa bentuk komunikasi nonverbal seperti gerak tubuh juga memiliki makna yang kaya. Namun dalam sistem bahasa, bunyi yang diartikulasikan tetap menjadi elemen utama. Sejak awal peradaban manusia, komunikasi terutama terjadi melalui tuturan lisan. Dari ribuan bahasa yang pernah ada di dunia, hanya sebagian kecil yang memiliki sistem tulisan.
Saat ini ada sekitar 3.000 bahasa yang masih digunakan di dunia, tetapi hanya sekitar 78 diantaranya yang memiliki tradisi literasi. Dengan kata lain, sebagian besar bahasa di dunia tetap hidup tanpa tulisan. Penting untuk memahami bahwa bahasa komputer ini bukan bahasa alami manusia. Meskipun bahasa pemrograman memiliki aturan yang disebut tata bahasa, bahasa ini berbeda secara fundamental dari bahasa manusia. Bahasa manusia berkembang secara alami dalam masyarakat dan digunakan secara intuitif, sedangkan bahasa komputer ini dirancang secara sadar sejak awal dan tidak mengalami perkembangan yang sama seperti bahasa alami manusia. Dalam bahasa manusia, aturan tata bahasa muncul dan digunakan terlebih dahulu, baru kemudian disadari dan dianalisis oleh ahli bahasa. Sedangkan dalam bahasa komputer, tata bahasa dirancang terlebih dahulu sebelum dapat digunakan. Sistem tulisan ini telah memungkinkan ekspansi besar dalam penggunaan bahasa dan cara berpikir manusia. Tulisan memungkinkan kita menyimpan dan menyebarkan informasi dengan lebih luas, ya, serta mengembangkan dialek tertentu menjadi grafolek, yaitu bentuk bahasa yang sangat tergantung pada tulisan. Sebagai contoh, bahasa Inggris standar ini memiliki lebih dari 1,5 juta kata yang terdokumentasi, termasuk berbagai makna historisnya. Sebaliknya, dialek lisan biasanya hanya memiliki beberapa ribu kata, dan para penuturnya seringkali tidak mengetahui sejarah makna kata-kata yang mereka gunakan. Namun, meskipun sistem tulisan membawa banyak manfaat, bahasa lisan tetap menjadi pusat komunikasi manusia. Semua teks tertulis agar dapat dipahami harus dikaitkan dengan dunia bunyi yang menjadi habitat alami bahasa. Bahkan saat membaca teks, kita secara mental membunyikan kata-kata dalam pikiran kita. Ini menunjukkan bahwa tulisan tidak bisa sepenuhnya lepas dari lisan. Seperti yang dikatakan oleh Cyril Lotman, ya, tulisan bisa dipahami sebagai sistem pemodelan sekunder yang bergantung pada sistem pemodelan primer, yaitu bahasa lisan. Meskipun bahasa lisan adalah dasar komunikasi manusia, selama berabad-abad dunia akademis lebih banyak berfokus pada teks tertulis. Studi sastra dan linguistik seringkali lebih menitik beratkan pada analisis teks tertulis, sementara aspek lisan sering diabaikan. Di dunia barat, ketertarikan terhadap bahasa lisan dapat dilihat dalam perkembangan seni retorika oleh orang-orang Yunani kuno. Mereka mempelajari cara berbicara dengan efektif untuk menyampaikan ide, meyakinkan orang lain, dan membangun hubungan sosial. Dalam bahasa Yunani, teknik retorika berarti seni berbicara. Namun karena retorika perlu dianalisis secara sistematis, akhirnya ia juga bergantung pada tulisan. Meskipun sistem tulisan telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berkomunikasi dan berpikir, bahasa lisan tetap menjadi inti dari ekspresi manusia. Tulisan tidak menggantikan bahasa lisan, tetapi justru memperluas dan memperkuatnya. Semua teks tertulis pada akhirnya tetap bergantung pada dunia bunyi untuk dapat dipahami dan memiliki makna. Oleh karena itu, dalam memahami bahasa, kita tidak boleh mengabaikan aspek lisan yang menjadi dasarnya. Di dunia akademik, teks atau tulisan sering dianggap sebagai bentuk utama komunikasi. Akibatnya, banyak akademisi berpikir bahwa seni lisan hanyalah versi tak tertulis dari teks, sehingga sering dipandang kurang bernilai. Namun, pemahaman tentang hubungan antara lisan dan tulisan sebenarnya sudah berkembang sejak abad ke-16. Masalahnya, hingga kini belum ada istilah yang benar-benar tepat untuk menggambarkan seni lisan yang murni, seperti cerita rakyat, peribahasa, atau doa-doa. Kata sastra sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti tulisan, sehingga ketika kita menyebut sastra lisan, kita sebenarnya menggabungkan dua konsep yang bertentangan. Ong menyebut kelisanan yang belum terpengaruh tulisan sebagai kelisanan primer. Ini berbeda dengan kelisanan sekunder dalam dunia modern.
di mana komunikasi lisan banyak dipengaruhi teknologi seperti radio, televisi, dan telepon ya. Semuanya berbasis tulisan. Saat ini hampir tidak ada budaya yang sepenuhnya berkelisanan primer karena hampir semua sudah bersinggungan dengan tulisan. Namun pola pikir kelisanan primer masih bertahan di banyak budaya. Salah satu tantangan dalam memahami budaya lisan adalah tidak adanya catatan tertulis. Tulisan memungkinkan kata-kata direkam dan dilihat kembali, sedangkan dalam budaya lisan kata-kata hanya ada dalam ingatan dan dihidupkan kembali melalui tuturan. Karena kita terbiasa dengan teks, kita sering merasa sulit memahami komunikasi yang sepenuhnya lisan. Menggunakan istilah sastra lisan bisa menyesatkan, ya, seperti menyebut kuda sebagai mobil tanpa roda. Jika seseorang yang belum pernah melihat kuda membaca deskripsi itu, ia akan membayangkan sesuatu yang salah. Ya, hal serupa juga terjadi saat kita memahami seni lisan dengan konsep yang berasal dari tulisan. Begitu juga dengan istilah praliterasi yang seolah menggambarkan budaya lisan sebagai tahap awal sebelum literasi. Padahal kelisanan adalah sistem komunikasi yang berkembang dengan caranya sendiri. Ya. Bahkan istilah teks sering digunakan untuk tuturan lisan, meskipun sebenarnya masih membawa konotasi tertulis. Beberapa sarjana mencoba mencari istilah yang lebih tepat. Northrop Frye misalnya, ini mengusulkan kata epos yang berasal dari akar kata Proto-Indo-Eropa yang berarti suara atau vokal. Namun istilah ini sudah melekat dengan puisi epik ya, sehingga bisa menimbulkan kebingungan. Alternatif lainnya adalah menggunakan istilah seperti seni verbal atau bentuk seni lisan murni. Saat ini penggunaan istilah sastra lisan memang mulai berkurang meskipun belum benar-benar hilang. Banyak dari kita yang terbiasa dengan teks ini masih sulit membayangkan kata-kata tanpa bentuk tertulisnya. Namun, literasi bukan hanya menghapus kelisanan, tetapi juga bisa membantu kita memahami dan merekonstruksi kembali dunia lisan. Dengan wawasan yang lebih luas tentang hubungan antara lisan dan tulisan, kita bisa lebih memahami bagaimana cara berpikir manusia berkembang dalam berbagai budaya dan sistem komunikasi. Demikianlah pembahasan singkat tentang perbedaan komunikasi lisan dan tulisan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.